Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Cokro Aminoto adalah gurunya para bapak bangsa, mentor bagi para pejuang yang lebih muda. Dari Abi Kusno hingga Soekarno, dari Musso hingga Kartosuwiryo, dari yang Islamis hingga komunis, dari yang kiri sampai yang kanan. Dinyalakannya api keteladanan, dihidupkannya degup jantung perjuangan. Cokro membuka jalan bagi banyak sang pemula. Cokro juga tempat berharapnya banyak jelata. Jika Cokro adalah pencetak pendiri negeri, bagaimana kini hidupnya bisa diteladani? Inilah Mata Najwa, belajar dari guru bangsa, Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto, dialah guru dari para tokoh ternama yang meletakkan landasan politik pemerintahan negeri ini. Jejak langkahnya mampu membentuk pola pikir progresif bagi sejumlah anak muda waktu itu. Tak kurang dari Soekarno, Semaun, Musso, hingga Kartosuwiryo adalah para pemuda yang kos di rumah Cokro dan menyerap paham yang diajarkan. Tahun 1912, Cokro Aminoto bergabung di organisasi bentukan pengusaha batik asal Solo, Saman Hudi. Di bawah kendalinya, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi dengan lebih dari 180 cabang dan menarik lebih dari 2,5 juta anggota. Angka yang fantastis dibanding organisasi yang lebih dulu ada, Budi Utomo. Sejak mula, Sarekat Islam mengusung konsep kesetaraan, menjunjung tinggi persamaan hak antar golongan tanpa sekat pembeda usia, pangkat, dan garis keturunan priayi atau rakyat jelata. Karena itu, Sarekat Islam mampu menarik simpati sedemikian luas dan cepat. Cokro memasukkan gagasan progresif tentang beragam hal yang tidak semata egaliter, namun secara luas menyejahterakan masyarakat. Antara lain penghapusan kerja paksa, meniadakan diskriminasi penerimaan murid di sekolah, wajib belajar hingga usia 15 tahun, memberikan beasiswa pelajar ke luar negeri, usulan pembentukan Dewan Daerah hingga pengakuan hari-hari besar Islam. Bahwa perkumpulan Sarekat Islam yang pada mulanya adalah seperti air yang mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Faktor lain yang menjadikan Sarekat Islam populer adalah pesona Cokro Aminoto. Pidatonya menggelegar, mampu menggelorakan semangat ribuan orang. Gaya orasinya lah yang menginspirasi Soekarno muda untuk berlatih pidato. Kerap kali di kamar kos, Soekarno meniru orasi ala Cokro, dan kelak di kemudian hari, kita mengenal Soekarno sebagai orator ulung. 4 anak muda yang kos di rumah Cokro, Musso, Semaun, Soekarno, dan Kartosuwiryo diasah untuk berpikir kritis, menjunjung persamaan hak dan dibiasakan untuk saling bertukar pikiran. Pada akhirnya mereka tumbuh menjadi figur-figur pemimpin muda dengan aliran yang berbeda. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Semaun bergabung ke ISDV yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Dan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam, Negara Islam Indonesia. Warisan besar telah ditorehkan Haji Umar Said Cokro Aminoto, guru dari para pendiri bangsa ini. Pemirsa, sebuah film tentang host Cokro Aminoto telah dibuat, diperankan oleh aktor papan atas saat ini, Reza Rahardian. Telah hadir di studio Mata Najwa, Reza Rahadian dan Aulia Tahkim, Cicit sang guru bangsa. Selamat malam, Reza. Selamat malam. Selamat malam, Pak Aulia. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Filmnya akan sebentar keluar. Saya tahu kalau Anda, Reza, betul-betul belajar dari nol. Riset sendiri, kemudian banyak bertanya, kontemplasi. Apa kemudian yang Anda tangkap dan bisa Anda gambarkan ke kami, sosok Cokro Aminoto? Sosok Cokro Aminoto adalah sosok yang menurut saya didam-idamkan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini. Kalau kita melihat relevansinya di kondisi saat ini. Beliau adalah sosok yang mampu menjadi, saya menyebutnya antara dua. Saya tidak bisa mengatakan beliau adalah sosok yang egaliter saja atau demokratis saja, tapi beliau adalah sosok yang tergabung dalam dua hal ini. Karena sebagai pemimpin di masa beliau kemudian memimpin Sarekat Islam, itu mampu menempatkan posisi sesuai dengan situasi pada saat itu. Ada masanya menjadi sedikit egaliter kepada seluruh masyarakat yang ada yang tergabung dalam organisasi tersebut, tapi ada kalanya menjadi sosok yang sangat berwibawa, keras, karena memang keras sekali orangnya dalam berbicara, dalam mengatur anak-anak buahnya, khususnya murid-murid yang secara tidak langsung bertinggal di rumah peneleh. Ya ada
Kusno, ada Kartosuwiryo, ada Muso, dan lain-lain. Sulit tidak Anda memahami dia? Apakah sebelumnya sudah tahu atau baru kemudian belajar khusus dan serius setelah ditawari untuk memerankan tokoh besar ini? Belajar khusus secara serius setelah kemudian menerima peran ini. Sebelumnya saya mungkin menjadi bagian yang justru tidak tahu banyak tentang siapa itu Cokro Aminoto. Selain beliau adalah pahlawan dan nama jalan, itu mungkin yang paling saya tahu gitu. Apa yang paling mencengangkan Anda? Apa yang kemudian setelah Anda baca, setelah Anda diskusi, wah ternyata seperti ini? Yang paling mencengangkan adalah, oh saya baru sadar bahwa beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap Bung Karno khususnya. Itu yang saya nggak pernah tahu bahwa oh ternyata inilah guru seorang Bung Karno, guru dari bagaimana cara beliau berorasi. He's an inspirational people gitu loh, untuk sosok seorang Soekarno. Pak Aulia Hakim, Anda cicit dari Cokro Aminoto. Di keluarga, apa sih yang kerap diperbincangkan, apa yang kerap dibahas, apa yang kemudian mungkin didongengkan, oh dulu Cokro Aminoto seperti ini loh. Jadi perbincangan di keluarga tentang sosok ini tuh apa? Tentang beliau itu selalu diceritakan bahwa beliau itu tokoh yang sangat karismatik dan selalu memperjuangkan kaum lewat Syarikat Islam, dan tidak cuma melalui cerita, tapi saya dari kecil saya sudah diajak oleh ayah saya tuh untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan Syarikat Islam. Seperti ayah saya juga waktu kecilnya diajak oleh kakek saya untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan Syarikat Islam. Begitu juga kakek saya. Jadi terus berlanjut ini ya, kaderisasinya tuh dengan cara begitu. Terus di setiap acara makan malam gitu, selalu menceritakan tentang ajaran-ajaran beliau. Kalau dari keluarga, apa yang paling penting yang hendak yang sebaiknya diingat orang tentang sosok Cokro? Tentang sosok Cokro Aminoto, menurut saya beliau itu tokoh yang sangat tauhidnya itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi dari ajaran tauhid itu bisa melahirkan persamaan, karena dengan merasa bahwa kita semua makhluk Allah, akhirnya timbul persamaan, dan dari persamaan itu lahirlah persaudaraan. Ada sejarawan juga di antara kita, ada yang spesifik banyak melakukan penelitian tentang Cokro Aminoto, Pak Anhar Gonggong. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Anhar. Kenapa Cokro kalah populer dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain? Kalau tadi digambarkan gurunya Bung Karno, kemudian murid-muridnya itu para pendiri bangsa. Tapi kok kurang ngetop ya Cokro ini? Ada kondisi yang menyebabkan ketika itu. Pertama, PKI memberontak tahun 26-27. Nah, artinya menyebabkan Belanda curiga kepada Syarikat Islam. Pada saat selesai pemberontakan 27, Soekarno mendirikan PNI. Nah, Soekarno langsung melecit. Jadi faktor itu yang menyebabkan kemudian dalam proses selanjutnya Soekarno yang selalu tampil, dan memang tampilannya adalah non koperasi sehingga juga dia dikejar-kejar. Nah, faktor ini yang menyebabkan Cokro Aminoto berada dalam keadaan yang dicurigai. Pada saat yang bersamaan salah seorang muridnya justru melecit ke atas. Jadi karena harisma Soekarno sebagai pendiri bangsa, kemudian dengan gayanya dan sebagainya, itu yang sedemikian menonjol sehingga menenggelamkan dalam tanda kutip? Salah satu faktor itu. Salah satu faktor itu. Ya, dengan pemahaman nasionalis beliau, saya rasa itu juga membuat tokoh itu lebih populer. Karena pada masa itu kan Cokro adalah seseorang yang juga sering sekali dicurigai dan dipanggil untuk dimintai keterangan, terlibat oleh kasus-kasus yang mungkin muncul pada saat itu. Dari murid-muridnya yang dikenal memang, wah ini ada Cokro Aminoto di belakangnya. Apa menariknya sosok ini sehingga orang datang bicara belajar dari Cokro? Hal yang menarik pada beliau adalah karena beliau bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu saya pernah menulis di Tempo, rumah Cokro Aminoto adalah rumah ideologi dan dialog. Artinya rumah itu semua ideologi bertemu, tetapi bertemunya adalah dengan dialog. Dan sumber dari dialog itu adalah beliau. Berawal dari rumah kos-kosan itu tempat berkumpulnya. Itu juga menjadi salah satu bagian di film ini, bahwa ketika dinyatakan ada satu statementnya Cokro Aminoto pada saat itu,
bicara kepada Kusno, jadikanlah rumah ini tempat kamu berbagi pertanyaan, berbagi ideologi. Maka ini adalah rumah bersama. Maka berbagilah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karenanya menjadi guru para pendiri bangsa. Lelap terus. Kalau dilihat dari sosoknya tampaknya perlente ya. Sangat. Kumisnya agak naik sedikit ke atas, kemudian digambarkan selalu memakai jas, gaya jalan dan berbicara, setidaknya yang saya tangkap begitu. Dan kemudian juga dari foto-fotonya memang orangnya keren begitu. Sangat peduli terhadap penampilannya. Pada masa kumis yang seperti itu adalah fashion statement pada masa itu. Karena biasanya kumis seperti itu dimiliki oleh orang-orang kelas atas, sehingga sebagai tokoh yang hidup pada masa itu dan merasa dirinya ingin setara, tidak ingin dibeda-bedakan dan ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa kita bisa setara dengan para Belanda-Belanda itu yang bisa terlihat sangat rapih dan lain-lain, kenapa kita tidak? Jadi jangan sekali-sekali berpakaian ala rakyat, seolah-olah untuk menunjukkan bahwa kelas kalian hanya di bawah dan yang boleh berpakaian bagus adalah yang di atas. Maka kemudian menjadi statement politik. Statement politik juga. Akhirnya semuanya sama. Cara berpakaian, cara bertutur dan sebagainya itu statement politik untuk menunjukkan kita setara. Setara dan sangat petantang-petenteng sebenarnya. Petantang-petenteng. Gaya duduknya, gaya berbicaranya itu tidak punya satu, kalau saya mempelajarinya tidak ada satu body language yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat malu-malu atau terkesan santun saja gitu hanya karena beliau adalah juga orang Jawa, enggak juga seperti itu. Bangga dengan dirinya. Sangat. Apakah memang minim kalau keluarga sendiri seberapa banyak sih koleksi foto atau koleksi buku atau apapun memorabilia tentang sosok Cokro ini? Kalau buku-buku adalah banyak, hampir semua tulisan beliau ada kita. Tapi kalau foto kita nggak terlalu banyak ya. Cuman yang itu selalu jadi ajaran dari orang tua saya itu mengenai foto beliau itu yang memakai beskap, memakai sarung dengan kaki diangkat. Kaki diangkat? Ya, jadi mohon maaf, kaki satu diangkat, itu difoto pakai peci, pakai baju beskap, itu menunjukkan priai Jawa, tapi sarungan itu menunjukkan kaum sarungan, kaum rakyat. Jadi perpaduan itu ya? Iya, kaki diangkat, itu nantangin Belanda itu. Menantang Belanda. Begitu Pak Anhar, ini priai yang kemudian sebetulnya ada sosok egaliternya tapi berani menantang Belanda, dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Kenapa itu? Itu salah satu faktor mengapa dia keluar sebagai amtenar adalah oleh karena dia tidak mau tuh selalu tuh tiap kali seperti ini. Itu salah satu faktor. Lalu kemudian dia juga menolak tingkah laku sebagai amtenar. Itu yang menyebabkan mengapa dia keluar dari... Apa itu misalnya tingkah laku amtenar? Ya, kalau seorang amtenar bertemu dengan seorang Belanda harus begini, mau tidak mau. Tunduk. Salah seorang yang memulai tidak mau duduk seperti itu, malah dia begini depan Belanda, Pak Cokroaminoto. Dan ketika itu adalah sesuatu yang tabu. Tapi Cokroaminoto melakukannya. Berani melakukannya? Iya. Tadi disebutkan menginspirasi Soekarno juga gaya orasinya, gaya berpidatonya. Digambarkan kalau berbicara menggelegar. Kemudian mampu menarik perhatian ribuan orang yang mendengarkan. Itu juga Anda dapatkan? Ya, karena saya percaya sosok yang juga demokratis adalah sosok yang mampu mempengaruhi banyak orang lewat gaya kepemimpinan. Karena itu kan kemudian menarik perhatian orang lain seolah-olah bahwa dia mampu mengkoordinasi segala situasi yang ada. Nah, itu ada juga di sosok Cokroaminoto gitu. Oleh sebab itu ketika saya mencoba menginterpretasikannya, justru mengambil dari footage Bung Karno justru. Karena biar bagaimanapun ketika Bung Karno adalah sosok yang terinspirasi sedikit banyak oleh Cokroaminoto, maka kemudian gaya berpidatonya juga pasti sedikit banyak terlihat. Satu abad lampau, tepatnya di tahun 1914, menulis rangkaian sajak dan kemudian sajaknya dimuat di jurnal Dunia Bergerak. Boleh saya minta Reza Rahadian untuk membacakan sajak, mengingatkan kita pada sosok Cokroaminoto. Kita kasih tepuk tangan dong, Reza Rahadian.
Lelap terus, dan kau pun dipuji. Sebagai bangsa terlembut di dunia. Darahmu dihisap, dan dagingmu dilahap. Sehingga hanya kulit yang tersisa. Siapa pula tak memuji sapi dan kerbau? Orang dapat menyuruhnya kerja dan memakan dagingnya. Tapi kalau mereka tahu hak-haknya, orang pun akan menamakannya ponga. Karena tidak mau ditindas. Bahasamu terpuji halus di seluruh dunia. Dan sopan pula. Sebabnya kau menegur bangsa lain dalam bahasa kromo. Dan orang menegurmu dalam bahasa ngoko. Kalau kau balikan, kau pun dianggap kurang ajar. Cokro ini bukan hanya mengajar. Dia mengajar, dia mendidik, dia menginspirasi, dan lebih jauh lagi, dia menggerakkan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, host Cokro Aminoto adalah gurunya para pendiri bangsa. Lewat Sarekat Islam, Cokro Aminoto tidak hanya memperjuangkan kesetaraan, tapi terlebih menempatkan pendidikan sebagai bagian terpenting dari gerakan. Pendidikan tetap nomor 1 dan telah hadir di studio Mata Najwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Selamat malam Mas Anies, terima kasih sudah hadir. Bicara pendidikan, kalau tadi dari cuplikan filmnya dan juga referensi buku diskusi hasil tentang Cokro Aminoto, itu salah satu yang paling penting untuk guru bangsa ini. Anda juga melihat itu? Iya, jadi Cokro Aminoto ini memang guru dari para guru bangsa. Karena yang disebut semua itu guru bangsa juga, para pendiri bangsa. Dan pendidikan disadari oleh Cokro karena dia melihat efek nyata pada dirinya dan pada orang-orang yang bergerak bersamanya. Bahwa mereka memiliki wawasan yang jauh lebih luas, ketajaman dalam membaca masalah, memiliki terobosan-terobosan, termasuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Tadi disebutkan juga oleh sejarawan Pak Ahnar Gongo soal komunikasi. Jadi kita menyaksikan keterdidikan itu disadari oleh Cokro Aminoto bukan semata-mata untuk membuat seseorang itu meraih cita-citanya, hidup mandiri, bukan. Bagi Cokro Aminoto ini melihat pendidikan sebagai instrumen untuk pergerakan. Bagaimana orang yang terdidik itu bisa, kalau di era itu saya bayangkan Cokro ini bukan hanya mengajar. Dia mengajar, dia mendidik, dia menginspirasi, dan lebih jauh lagi dia menggerakkan. Jadi dia seorang pendidik yang lengkap. Siapapun yang berinteraksi dengannya itu seperti tersengat. Lalu kalau kita sekarang mengatakan jadilah guru yang inspiratif, mau mencerahkan, dia melampaui itu. Dia menjadi guru yang menggerakkan. Dan dia sadar bahwa itu didapat bukan karena perenungan, tapi dia dapat karena berinteraksi dengan dunia pendidikan. Nah, kesadaran itu memang mendasar, apalagi ketika beliau mengatakan wajib belajar hingga 15 tahun. Hingga usia 15 tahun. Di masa anak-anak kita baru belajar 2 tahun ongkoloro waktu itu sekolahnya. Jadi dia sudah melihat jika penduduk di Kepulauan Nusantara ini, waktu itu belum ada Indonesia, sudah ada ide tentang Indonesia tapi belum ada negara, mereka bisa terdidik sampai 15 tahun, maka ketidakadilan, ketimpangan itu bisa dipahami secara luas, dan mereka akan melawan ketimpangan itu tidak dengan kemarahan saja, tapi justru dengan cara-cara modern, sehingga mereka bisa meraih kesejahteraan. Itu lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi pemikirannya jauh melampaui zamannya ketika itu. Iya, dan melampaui zamannya sekaligus juga membuat zaman baru. Jadi di tempat kosnya Bung Karno, Semaun, Musso, siapa namanya lagi si Kartosuwiryo. Cokro Aminoto menyiapkan satu lingkungan
untuk berbeda pandangan. Ini tipe guru nih, pendidik. Dia bisa menghormati pikiran orang lain, menyelami pikirannya, tapi tidak memaksa orang untuk menyetujui dengannya. Dan murid-muridnya itu, orang yang kos di situ, tidak dijadikan pengikut pikirannya, tapi dia rangsang untuk mereka tumbuh dengan idenya sendiri, gagasannya sendiri, untuk hidup di zamannya. Karena zamannya akan berbeda. Jadi ketika dikatakan Cokroaminoto itu melampaui zaman, ya dalam artian dia berpikir jauh, tapi yang tidak kalah penting, dia menciptakan orang-orang yang di kemudian hari membuat arus luar biasa di zaman Indonesia sudah terbentuk sebagai sebuah negara. Jadi saya membayangkan figur Cokroaminoto ini seorang yang ketika berinteraksi dan lain-lain penuh dengan gelora semangat, penuh dengan aspirasi, penuh dengan kemampuan menangkap lingkungan. Dan itu tidak bisa didapat jika Cokro tidak terdidik. Jadi kalau dikatakan Cokro itu adalah seorang ratu tanpa mahkota, ratu adil atau raja tanpa mahkota, bukan karena garis darahnya, tapi karena pikirannya, karena gagasan dan kata-kata yang membuat dia menjadi sangat luar biasa itu. Ada, kalau tadi cuplikan di awal kita lihat ada dialog antara Semaun dan juga Agus Salim. Ada pemerannya di sini, ada Mas Tanta Ginting dan juga Kakak Ibnu Jamil. Saya ingin tahu Anda berdua memerankan dua tokoh yang kerap dekat dengan Cokroaminoto. Apa sih yang Anda tangkap dari hasil kontemplasi Anda memerankan dua tokoh ini dan hubungannya dengan Cokroaminoto? Personally, melihat Cokro itu seorang seperti, kalau saya mendefinisikannya sebagai seorang bapak yang modern. Bapak yang modern. Yang kalau misalnya secara saya melihatnya itu kalau misalnya ada bapak yang kolot selalu mengajarkan anaknya untuk saya mau kamu menjadi seperti ini. Nah kalau Cokroaminoto dia melihat potensi dari anaknya dan dia memberikan rangsangan terhadap pemikiran anak-anaknya dan biarkan mereka bertumbuh menjadi seperti apa yang seharusnya dia tumbuh gitu. Dan menurut saya itu yang paling penting karena tanpa itu kita nggak bisa punya identitas yang berbeda yang bisa membangun bangsa ini. Oke. Kak Ibnu Jamil, apa yang Anda lihat? Kalau saya melihat seorang Cokroaminoto ini, awalnya Agus Salim mengenal Cokroaminoto ini lebih kepada mungkin saat itu mereka kan satu angkatan. Tidak beda jauh umurnya. Lalu juga pas melakukan pendekatan-pendekatan, ternyata mempunyai pemikiran dan ideologi-ideologi yang sama terhadap Agus Salim. Jadi Agus Salim merasa cocok banget dengan Cokroaminoto di era perjuangan dan dia sangat kagum sekali dengan pemikiran-pemikiran dan juga ideologinya Cokroaminoto. Ya. Di saat itu seorang Cokroaminoto sudah berbicara masalah kesetaraan, anti rasis, dia sudah bicara di sana. Jadi itulah yang membuat Agus Salim merasa jatuh cinta dan sampai kapanpun Agus Salim akan selalu hijrah bersama seorang Cokroaminoto. Figur ini menyengat dan siapapun yang tersengat itu sangatnya positif itu. Soekarno itu sebenarnya adalah modifikasi dari gaya Cokroaminoto. Dipersembahkan oleh, didukung oleh sebelumnya Anda sempat bercerita soal bagaimana kesan Natsir. Saya ingin Anda berbagi tentang itu. Betul. Jadi begini, saya mendengar cerita ini ketika sedang kuliah dulu di Jogja. Kita sering ke Jakarta berdialog dengan tokoh-tokoh di Jakarta. Lalu ada seorang tokoh Muhammad Natsir yang juga pikirannya berbeda. Berbeda dengan Musso, dengan Semaun, dengan Soekarno di Badan Konstituante. Ya. Jadi Natsir muda ini naik kereta api dari Bandung ke Jakarta. Sampai di Jatinegara. Kemudian banyak yang turun. Nah, Natsir salah satu yang tidak turun di kereta itu, di gerbong itu. Lalu dia melihat ada orang tua yang juga tidak turun di Jatinegara. Lalu dia pindah ke kursi tempat orang tua itu. Dan menyapa, kiranya Pak Cokro ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silahkan duduk. Lalu mereka ngobrol. Dari Jatinegara sampai ke Gambir. Natsir muda dan Cokro. Ya, yang kira-kira mungkin 20 menit, 30 menit barangkali. Dalam kisahnya itu dikatakan, sesudah obrolan itu turun di Gambir, dia berubah.
Dia menjadi seorang anak muda yang giat, anak muda yang memikirkan persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan umat, persoalan besar yang dulu tidak terlalu menjadi fokusnya. Dan dia menjadi, dikatakan, berjuang dan lain-lain, terinspirasi karena obrolan yang pendek ini. 30 menit obrolan 30 menit. dengan Cokro Jadi saya membuat bayangkan. naksir yang seperti kita ketahui. Jadi saya membayangkan figur ini menyengat, dan siapapun yang tersengat itu sengatannya positif itu. Jadi kalau guru itu ya, guru berinteraksi itu dia mau menginspirasi, dan saya katakan dia menggerakkan. Orang kemudian menjadi terangsang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya rasa relevansinya penting sekali hari ini. Satu, kesadaran soal pendidikan yang luar biasa. Yang kedua, dia mendidik dan memberikan, saya sampaikan tadi, memberikan rangsangan untuk tumbuh agar bisa bermakna di zamannya nanti. Jadi dia kan tidak memaksakan orang pikirannya sama dengan dia. Kisah kecil ini menunjukkan betapa bila seorang pendidik, seorang guru itu berinteraksi, dia bisa memunculkan barangkali pertanyaan, gagasan yang buat orang berpikir, yang buat orang bertanya, apa yang sudah saya kerjakan? Buat orang berpikir, apa yang saya harus lakukan? Mas Anies mau dong ada cokro-cokro baru sekarang? Bisakah kemudian kita mencetak cokro-cokro baru? Bisakah kemudian anak-anak muda yang ada di sini yang menyaksikan Mata Najwa karena rindu ingin tersengat? Adakah tokoh-tokoh seperti itu sekarang? Saya rasa banyak. Seperti yang disampaikan waktu cerita Pak Anies itu, dia bilang, saya mau ketemu siapa saja, tidak usah dipilih-pilih. Karena saya berharap suatu saat ada anak-anak yang berinteraksi dengan saya lalu terinspirasi. Banyak. Hanya bedanya barangkali, pada masa itu jumlah yang sekolah sedikit. Lalu kita bisa mengidentifikasi di mana mereka kos, kelompoknya sedikit. Hari ini banyak sekali. Dan sebenarnya sumber untuk menjadi inspirasi sekarang sudah terdesentralisasi. Tidak hanya pada satu orang menginspirasi segala hal. Kita bisa mendapatkan pelajaran pikiran justru dari begitu banyak guru, begitu banyak sumber. Datang di online saja, bila kesana bukan untuk hiburan saja, tapi kesana justru mencari pikiran-pikiran yang disampaikan di dalam ceramah-ceramah, mungkin 5 menit, 7 menit, muncul pikiran-pikiran yang membukakan perspektif. Jadi sebenarnya hari ini kita punya stok yang banyak juga, dan ini yang harus kita kerjakan sekarang. Ada banyak kesan seseorang tentang Cokro Aminoto. Tapi saya ingin tunjukkan ke Anda spesifik tulisan Soekarno tentang tokoh ini. Kita akan tunjukkan grafisnya di layar, dan saya ingin minta komentar Pak Anhar. Pak Anhar, ini tulis Soekarno di Jakarta 2 Mei tahun 1951. Tuhan amatlah bermurah hati kepada saya, itu kata Soekarno. Pada waktu aku masih muda, diberikannya kepadaku pemimpin-pemimpin yang utama. Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo, Ahmad Dahlan, Doris Dekker yang kemudian bernama Setiabudi, Sneflit dan lain-lain. Semua itu menanamkan pengaruh yang dalam pada jiwa saya yang dahaga. Terutama sekali Cokro Aminoto termasuklah salah seorang guru saya yang amat saya hormati. Kepribadiannya menarik saya dan Islamismenya menarik saya pula. Tuhan amatlah bermurah hati kepada saya, itu kata Soekarno. Pada waktu aku masih muda, diberikannya kepadaku pemimpin-pemimpin yang utama. Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo, Ahmad Dahlan, Doris Dekker yang kemudian bernama Setiabudi, Sneflit dan lain-lain. Semua itu menanamkan pengaruh yang dalam pada jiwa saya yang dahaga. Terutama sekali Cokro Aminoto termasuklah salah seorang guru saya yang amat saya hormati. Kepribadiannya menarik saya dan Islamismenya menarik saya. Tuhan amatlah bermurah hati kepada saya. Dia tinggal di rumah dan sehari-hari dia lihat. Ada satu hal, saya pernah mendapat gambar Cokro Aminoto, lalu ada tulisan dan tanda tangan Soekarno berkata begini, hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Itu adalah ekspresi daripada penghargaan beliau terhadap Cokro Aminoto itu. Dan saya yakin belum tentu Soekarno sehebat seperti yang pernah kita hadapi andai kata dia tidak kos di rumah Cokro Aminoto. Belum tentu. Kalau tidak kos di sana mungkin bukan Soekarno yang seperti kita kenal sekarang. Apa istilah yang digunakan oleh presiden kita sekarang, revolusi mental.
Andai kata bukan pemimpin itu melakukan revolusi mental pada dirinya dan kemudian rakyat, belum tentu kita merdeka seperti sekarang. Soekarno, Hatta, Cokro Aminoto itu kan kalau dia mau sekedar enak hidup, ya enak hidup dia. Tetapi karena dia pemimpin dan dia mampu melampaui dirinya, maka kita berubah seperti sekarang. Dan memang nampaknya dunia ini dirubah oleh orang-orang yang bersedia menyimpang. Bersedia menyimpang. Kita kasih tepuk tangan Pak Anar. Sekarang saya sudah berada di rumah host Cokro Aminoto. Rumah ideologis dialogis, tempat bertemunya tokoh-tokoh besar yang berbeda paham ideologi. Seperti apa di dalam rumahnya? Yuk kita tengok. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak, Bapak ini kan adalah anak dari Ibu Tari. Berarti cucunya dari Pak Cokro. Cucu dari yang Cokro, ya. Iya. Hari ini kita mau napak tilas nih Pak. Bisa temanin Pak? Silakan. Ayo, dengan Pak. senang hati. Pak, kalau di ruang tengah ini nih Pak ya, ruang depan ini biasanya dipakai apa nih Pak ketika zaman dahulu Pak? Ya, zaman dulu dapat diduga di sini tempat pendidikan politik dari yang Cokro kepada para pemuda-pemuda yang kemudian menjadi tokoh politik. Bung Karno, Alimin Muso, Kartosuwiryo, dan sebagainya itu. Yang Abikusno juga itu. Di sini kamar tidur utama. Kamar tidurnya putra-putrinya gitu. Yang waktu itu diasuh oleh Mbok Tambeng yang dalam film itu diperankan oleh Christine Hakim. Ya. Kos-kosannya yang tempat Bung Karno dan yang lainnya itu di atas sana, di atas. Naik tangga sangat curam ini naik ke atas sana. Jadi di kamar ini ya Pak ya, Pak Soekarno dan yang lainnya tidur Pak ya. Tikar sama bantal aja. Dan di sini biasanya Pak Karno berlatih pidato. Ya, betul. Berlatih pidato diketawain oleh teman-teman kosnya. Pemirsa, zaman ketika syarikat Islam berkembang pesat adalah zaman di mana tatanan feodal masih sedemikian kuat. Syarikat Islam menerabas segala sekat strata sosial. Apa yang bisa dipelajari oleh bangsa kita hari ini? Telah hadir AM Fatwa, politikus senior dan senator di DPD. Selamat malam Pak Fatwa, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya tahu Anda mengidolakan Cokro Aminoto. Apa persisnya? Alasannya apa Pak? Cokro Aminoto lah yang memberikan sentuhan awal pada jiwa saya sehingga saya terpanggil mengabdi melalui jalur politik. Pada tahun 54, setamat dari sekolah rakyat sampai dengan sekolah dasar sekarang, saya menemukan dua buku Cokro Aminoto. Yang pertama Islam dan Sosialisme, dan yang kedua adalah program asas dan program tandim syarikat Islam. Dan di situ saya menemukan trilogi ajaran politik Cokro Aminoto ialah sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, dan sepandai-pandai siasat. Kita tidak menemukan lagi sekarang ini contoh-contoh pribadi pemimpin politik sekarang ini. Sebab yang disebut misalnya ajaran politik sepandai-pandai siasat, ini sekarang seboleh-bolehnya tipu-menipu. Dan nilai-nilai itu memang Anda dapatkan, Anda resapi dari buku dan juga dari apa yang Anda pelajari dari sosok host Cokro Aminoto. Iya betul. Jadi inilah yang langka kita temukan. Kalau dibilang langka, atau bisa juga dikatakan seperti kita tidak menemukan lagi sekarang ini contoh-contoh pribadi pemimpin politik sekarang ini. Sebab yang disebut misalnya ajaran politik sepandai-pandai siasat, ini sekarang
seboleh-bolehnya tipu menipu di dalam berpolitik sekarang ini. Ini pengakuan dari politikus senior, kita harus kasih tepuk tangan. Jadi maknanya beda jauh. Sepandai-pandai siasat Cokro Aminoto, kalau politisi sekarang sepandai-pandai menipu begitu? Ya, itulah yang terjadi, tetapi kan tidak pada tempatnya kita sebutkan di forum ini. Tidak apa-apa, di mata Najwa boleh disebutkan, Pak. Tapi itulah yang Tapi Anda jadi prihatin, apa yang kemudian seharusnya bisa menjadi contoh dan perilaku yang diikuti oleh politisi sekarang dari Cokro Aminoto itu tidak lagi terlihat, Pak Fatwa? Tidak lagi terlihat, tetapi saya masih sempat mengalami itu, sebab saya dengan usia saya sekarang 76 itu, sempat misalnya ikut pemilu, sudah ikut kampanye pemilu pada tahun 55, meskipun belum boleh ikut pemilu. Saya dengan orang tua saya berbeda partai. Orang tua saya memilih PKR, Partai Kedaulatan Rakyat, karena di sana partai lokal di Sulawesi Selatan, karena katanya akan mengembalikan tradisi-tradisi kerajaan. Saya kampanyekan Masyumi. Dan kemudian ketika saya meninggalkan kampung halaman, kakek Najwa ini, Ustadz Abdurrahman Syihab, itulah juga memberikan sentuhan secara langsung. Karena saya sering diajak berjalan bersama-sama di Jalan Sumatera menuju Masjid Raya Makassar. Dan pamannya Ustadz Profesor Umar Syihab, itu juga satu kapal saya meninggalkan Makassar ke Jawa ini. Tapi karena saya merasa belum sanggup untuk tinggal di Jawa, saya mengejar ajaran politik ini dari ajaran politik dari Cokro Aminoto yang tentu masih tersimpan pada tokoh-tokoh politik yang berguru langsung atau tidak langsung pada Cokro Aminoto. Berkaca dari apa yang dilihat sekarang, apa yang terjadi di politik kekinian saat ini, Pak Fatwa? Semua serba transaksionis, pragmatis. Jadi orang masuk partai politik itu sekarang ini langsung jabatan apa yang kira-kira bisa didapatkan, dan karena itu juga mungkin dibelinya, mendekati ketua umum atau pimpinan utama dari suatu partai politik. Selalu ada negosiasi mau ditempatkan di mana. Tetapi saya karena terdidik di organisasi yang juga didirikan oleh orang-orang tua itu, misalnya saya terdidik di dalam PII, Pelajar Islam Indonesia, terdidik di dalam HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, saya terdidik di Muhammadiyah, di Syarikat Islam ini, saya banyak berguru juga kepada pemimpin-pemimpinnya yang sempat saya bertemu, seperti Pak Anwar Cokro Aminoto, Pak Harsono Cokro Aminoto, masih sempat saya bertemu langsung. Apa yang hilang sehingga politik sekarang tampaknya jauh dari yang kita cita-citakan? Mereka kehilangan moral dan etika. Jadi etika berpolitik pada di lingkungan partai sendiri dan etika berkomunikasi politik dengan partai lain itu sekarang itu juga serba transaksionis. Mendekati pemilu, baru dicetak kartu anggota itu untuk dibagi-bagi. Untuk dapat kaos, untuk apa? Bicara soal partai politik sekarang, Pak Fatwa. Dulu menjadi anggota Serikat Islam sebuah kebanggaan. Sekarang yang Anda lihat, adakah kebanggaan itu dimiliki oleh orang-orang yang kartu anggota itu bisa jadi jimat seperti dulu, tidak Pak? Atau terlalu jauh berharap ada kebanggaan seperti itu? Kalau dulu kartu anggota itu, bukan saja kartu anggota partai politik, tapi kartu anggota ormas itu menjadi kebanggaan. Karena sekaligus menunjukkan identitas diri. Dan seorang politisi itu, seorang pemimpin dia perlu identitas. Nah, tapi sekarang ini, kita tidak pernah melihat orang mengantongi kartu anggota. Hanya nanti mendekati pemilu, baru dicetak kartu anggota itu untuk dibagi-bagi. Untuk dapat kaos, untuk kampanye, atau ditukar beras dan kerudung? Iya, itulah yang terjadi sekarang ini. Saya ini salah seorang pendiri partai. Jadi saya kira saya berbicara termasuk saya keluhkan misalnya bahwa partai saya juga dengan rekan-rekan separtai saya katakan, kok partai kita sekarang ini kok seperti ikut-ikutan juga yang terjadi di pasaran sekarang ini.
Ya, tapi semua mengatakan pada saya, ya masih mendingan partai kita daripada ya yang lain. Jadi seolah-olah jadinya berlomba-lomba untuk ya tidak perlu berpegang kepada moralitas yang tadi itu sebersih-bersih tauhid. Saya anggap itu partai politik sekarang ini kehilangan identitas. Dan itu tergantung memang para pemimpinnya. Tidak ada lagi politisi alamiah yang memang punya rekam jejak berproses dari remaja sebagai aktivis, pergerakan, kemudian melalui berbagai tantangan-tantangan baru menjadi pemimpin partai. Sekarang ini tidak ada seorang pimpinan partai atau ketua umum partai politik kalau tidak punya modal yang besar. Nah, cuma kita tidak boleh putus asa, harus ada dilakukan revolusi mental untuk partai-partai politik sekarang. Terutama politisinya ya Pak? Ya politisinya tentu. Terutama ya, politisi dan partai politik. Jadi revolusi mental sesungguhnya diperlukan untuk elit ya, untuk rakyatnya mungkin nomor 2 itu. Yang lebih harus direvolusi mental, elit dan para politisi. Yang mengajari rakyat itu ya pemimpin-pemimpin politik itu sendiri. Saya ingin bertanya ke para pemeran, ada Reza, kemudian juga ada Ibnu Jamil, ada Tatan. Dalam konteks politik saat ini, film yang Anda perankan, Cokro Aminoto dengan para orang-orang besar ini, bicara soal politik kekinian, apa sih yang seharusnya paling bisa dipelajari oleh para politisi-politisi? Kalau politisi-politisi pada nonton film ini nih, seharusnya mereka malu karena apa? Mereka malu karena kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh seorang Cokro Aminoto pada zamannya, segala sesuatu itu mencoba untuk lebih dekat kepada rakyat. Segala kepentingan diatur untuk itu. Dalam organisasi dan lain-lain. Jadi pergerakan politiknya arahnya ke sana. Saat ini, semua serba seolah-olah. Kalau menurut saya, semua serba seolah-olah. Seolah-olah dekat pada rakyat, seolah-olah memberikan perhatian pada rakyat. Jadi semua serba seolah-olah. Abu-abu semuanya. Pura-pura. Pura-pura semua. Pura-pura. Jadi kalau bisa belajar dari Cokro, itu benar. Mbak Christine Hakim. Yang paling berkesan buat saya adalah, mungkin ini salah satu juga reason yang tidak ada di dalam buku sejarah. Ini pengamatan saya pribadi, penelusuran napak tilas batin Cokro Aminoto yang saya lakukan, bahwa sikapnya yang sangat humble. Dan bahkan itu juga tercermin kepada keluarga almarhum, anak cucu dan cicit-cicit beliau sekarang, yang sangat sekali humble menurut saya. Bahkan pada saat kita untuk menentukan judul film ini Guru Bangsa, keluarga sebetulnya agak keberatan karena nanti khawatirnya dianggap terlalu membesar-besarkan eyang mereka gitu ya. Tapi saya, Mbak Dewi, Mas Garin, Mas Reza dan semuanya sepakat, kita sampai ambil voting untuk akhirnya memang Guru Bangsa Cokro Aminoto ini yang menjadi judul dari film ini. Karena memang beliau pantas mendapatkan predikat sebagai guru bangsa. Sebagai guru bangsa, luar biasa. Meskipun pakai syarikat Islam, tetapi Cokro Aminoto tidak pakai sorban seperti Diponegoro. Dia belajar dari Diponegoro. Di sekitarnya orang-orang pakai sorban, tapi dia pakai kopiah. Inilah nasionalisme yang telah pasti. Di penutup kita ingin bicara spesifik soal film, dan saya ingin ke Mbak Dewi Umaya, produser film. Ada 4 produser ya Mbak sesungguhnya, tapi saya ingin tahu berapa lama sih persisnya proses pembuatan film ini Mbak Dewi? Dari research awal sih 2,5 tahun kita melakukan perjalanan bersama Pak Cokro. 2,5 tahun sampai akhirnya jadi. Ya. Apa kesulitan terbesarnya sehingga bisa sepanjang itu waktunya? Kesulitan terbesarnya ya memang pertama memang data tentang Pak Cokro itu sangat sedikit memang. Kita harus mengumpulkan dulu dari berbagai tempat, termasuk Leiden juga, Perpustakaan Nasional, dan berbicara dengan berbagai ahli sejarah pada saat itu. Dan juga yang paling sulit buat kita adalah mengambil angle, sudut pandang. Mana yang kita mau angkat dari sosok beliau gitu. Karena memang kita punya keterbatasan durasi juga, dan beliau ini sangat ekletik sebenarnya. Dan juga sangat multidimensi. Jadi kita pengen dalam waktu 2 jam, 3 jam ini itu cukup
tergambarkan sosok beliau yang luar biasa ini gitu. Tapi memang nggak gampang sih, nggak gampang untuk menggambarkan seorang Cokro Aminoto gitu. Tapi ya film ini adalah hasil kerja keras kami selama 2,5 tahun bersama didukung oleh Yayasan Keluarga Besar Cokro Aminoto dan kami persembahkan kepada halayak Indonesia. Apa yang diharapkan? Orang datang nonton film, keluar dari gedung bioskop, itu kira-kira apa yang para pembuat filmnya ini harapkan orang akan dapatkan? Selesai nonton film ini akan seperti apa kita? Kalau kita menyebut tim kreatif kita itu sebagai dinas gangguan, jadi kita harus ganggu pikiran, tergeraknya seperti Pak Cokro ya, positif. Jadi mengganggu dalam tanda kutip, mengganggu. Demikian Mbak Christine? Iya, kalau kita bandingkan dengan sekarang, seharusnya memang kita membayar kembali kepada negeri ini. Tapi selama ini yang kita lakukan adalah kita terus meminta apa yang negeri ini bisa berikan, apa yang pemerintah bisa berikan. Padahal seperti yang tadi disebutkan, menjadi pemimpin seharusnya menderita. Pemimpin adalah menderita. Demikian ya Pak Anhar. Terima kasih sudah hadir di dengan pemahaman nasionalis beliau, saya rasa itu juga membuat tokoh itu lebih populer. Karena pada masa itu kan Cokro adalah seseorang yang juga sering sekali dicurigai dan dipanggil untuk dimintai keterangan terlibat oleh kasus-kasus yang mungkin muncul pada saat itu dari murid-muridnya yang dikenal memang, wah ini ada Cokro Aminoto di belakangnya. Apa menariknya sosok ini sehingga orang datang bicara belajar dari Cokro? Hal yang menarik pada beliau adalah karena beliau bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu saya pernah menulis di Tempo, rumah Cokro Aminoto adalah rumah ideologi dan dialog. Artinya rumah itu semua ideologi bertemu, tetapi bertemunya adalah dengan dialog. Dan sumber dari dialog itu adalah beliau. Berawal dari rumah kos-kosan itu tempat berkumpulnya. Itu juga menjadi salah satu bagian di film ini, bahwa ketika dinyatakan ada satu statementnya Cokro Aminoto pada saat itu, bicara kepada Kusno, jadikanlah rumah ini tempat kamu berbagi pertanyaan, berbagi ideologi. Maka ini adalah rumah bersama. Maka berbagilah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karenanya menjadi guru para pendiri bangsa. Lelap terus. Kalau dilihat dari sosoknya tampaknya perlente ya. Sangat. Kumisnya agak naik sedikit ke atas, kemudian digambarkan selalu seperti tersengat. Lalu kalau kita sekarang mengatakan jadilah guru yang inspiratif, mau mencerahkan, dia melampaui itu. Dia menjadi guru yang menggerakkan. Dan dia sadar bahwa itu didapat bukan karena perenungan, tapi dia dapat karena berinteraksi dengan dunia pendidikan. Nah, kesadaran itu memang mendasar, apalagi ketika beliau mengatakan wajib belajar hingga 15 tahun. Hingga usia 15 tahun. Di masa anak-anak kita baru belajar 2 tahun ongkoloro waktu itu sekolahnya. Jadi dia sudah melihat jika penduduk di Kepulauan Nusantara ini, waktu itu belum ada Indonesia, sudah ada ide tentang Indonesia, tapi belum ada negara, mereka bisa terdidik sampai 15 tahun, maka ketidakadilan, ketimpangan itu bisa dipahami secara luas, dan mereka akan melawan ketimpangan itu tidak dengan kemarahan saja, tapi justru dengan cara-cara modern sehingga mereka bisa meraih kesejahteraan. Itu lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi pemikirannya jauh melampaui zamannya ketika itu. Iya, dan melampaui zamannya sekaligus juga membuat zaman baru. Jadi di tempat kosnya Bung Karno, Semaun, Musso, siapa namanya lagi si Kartosuwiryo. Memang data tentang Pak Cokro itu sangat sedikit memang. Kita harus mengumpulkan dulu dari berbagai tempat, termasuk Leiden juga, Perpustakaan Nasional, dan berbicara dengan berbagai ahli sejarah pada saat itu. Dan juga yang paling sulit buat kita adalah mengambil angle, sudut pandang, mana yang kita mau angkat dari sosok beliau gitu. Karena memang kita punya keterbatasan durasi juga, dan beliau ini sangat ekletik sebenarnya. Dan juga sangat multidimensi. Jadi kita pengen dalam waktu 2 jam, 3 jam ini itu cukup
tergambarkan sosok beliau yang luar biasa ini gitu. Tapi memang nggak gampang sih, nggak gampang untuk menggambarkan seorang Cokro Aminoto gitu. Tapi ya film ini adalah hasil kerja keras kami selama 2,5 tahun bersama didukung oleh Yayasan Keluarga Besar Cokro Aminoto dan kami persembahkan kepada halayak Indonesia. Apa yang diharapkan orang datang nonton film keluar dari gedung bioskop itu kira-kira apa yang para pembuat filmnya ini harapkan orang akan dapatkan? Selesai nonton film ini akan seperti apa kita? Kalau kita menyebut tim kreatif kita itu sebagai dinas gangguan, jadi kita harus ganggu pikiran, tergeraknya seperti Pak Cokro ya, positif. Jadi mengganggu dalam tanda kutip, mengganggu. Demikian Mbak. Bagian di film ini bahwa ketika dinyatakan ada satu statementnya Cokro Aminoto pada saat itu bicara kepada Kusno, jadikanlah rumah ini tempat kamu berbagi pertanyaan, berbagi ideologi, maka ini adalah rumah bersama. Maka berbagilah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karenanya menjadi guru para pendiri bangsa. Lelap terus. Kalau dilihat dari sosoknya tampaknya perlente ya. Sangat. Kumisnya agak naik sedikit ke atas, kemudian digambarkan selalu memakai jas, gaya jalan dan berbicara setidaknya yang saya tangkap begitu. Dan kemudian juga dari foto-fotonya memang orangnya keren begitu. Sangat peduli terhadap penampilannya. Pada masa kumis yang seperti itu adalah fashion statement pada masa itu. Karena biasanya kumis seperti itu dimiliki oleh orang-orang kelas atas. Sehingga sebagai tokoh yang hidup pada masa itu dan merasa dirinya ingin setara, tidak ingin dibeda-bedakan dan ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa kita bisa setara dengan para Belanda-Belanda itu yang bisa terlihat sangat rapih dan lain-lain, kenapa kita tidak? Jadi jangan sekali-sekali berpakaian ala rakyat seolah-olah untuk menunjukkan bahwa kelas kalian hanya di bawah dan yang boleh berpakaian bagus adalah yang di atas. Maka kemudian menjadi statement politik. Statement politik juga. Akhirnya semuanya sama. Cara berpakaian, cara bertutur dan sebagainya itu statement politik untuk menunjukkan kita setara. Setara dan sangat petantang-petenteng sebenarnya. Tauhid itu bisa melahirkan persamaan karena dengan merasa bahwa kita semua makhluk Allah, akhirnya timbul persamaan dan dari persamaan itu lahirlah persaudaraan. Ada sejarawan juga di antara kita, ada yang spesifik banyak melakukan penelitian tentang Cokro Aminoto, Pak Anhar Gonggong. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Anhar. Kenapa Cokro kalah populer dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain? Kalau tadi digambarkan gurunya Bung Karno, kemudian murid-muridnya itu para pendiri bangsa. Tapi kok kurang ngetop ya Cokro ini? Ada kondisi yang menyebabkan ketika itu. Pertama, PKI memberontak tahun 26-27. Nah, artinya menyebabkan Belanda curiga kepada Sarekat Islam. Pada saat selesai pemberontakan 27, Soekarno mendirikan PNI. Nah, Soekarno langsung melejit. Jadi faktor itu yang menyebabkan kemudian dalam proses selanjutnya Soekarno yang selalu tampil dan memang tampilannya adalah non koperasi sehingga juga dia dikejar-kejar. Nah, faktor ini yang menyebabkan Cokro Aminoto berada dalam keadaan yang dicurigai. Pada saat yang bersamaan salah seorang muridnya justru melejit ke atas. Jadi karena Agus Salim mengenal Cokro Aminoto ini lebih kepada mungkin saat itu mereka kan satu angkatan, tidak beda jauh umurnya. Lalu juga pas melakukan pendekatan-pendekatan, ternyata mempunyai pemikiran dan ideologi-ideologi yang sama terhadap Agus Salim. Jadi Agus Salim merasa cocok banget dengan Cokro Aminoto di era perjuangan dan dia sangat kagum sekali dengan pemikiran-pemikiran dan juga ideologinya Cokro Aminoto. Di saat itu seorang Cokro Aminoto sudah berbicara masalah kesetaraan, anti rasis, dia sudah bicara di sana. Jadi itulah yang membuat Agus Salim merasa jatuh cinta dan sampai kapanpun Agus Salim akan selalu hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Figur ini menyengat dan siapapun yang tersengat itu sangatnya positif itu. Soekarno itu sebenarnya adalah modifikasi dari gaya Cokro Aminoto. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
cerita sebelumnya Anda sempat bercerita soal bagaimana kesan natsir. Saya ingin Anda berbagi tentang itu. Betul. Jadi begini, saya mendengar cerita ini ketika sedang kuliah dulu di Jogja. Kita sering ke Jakarta berdialog dengan tokoh-tokoh di Jakarta. Lalu ada seorang tokoh memikirkan persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan umat, persoalan besar yang dulu tidak terlalu menjadi fokusnya. Dan dia menjadi, dikatakan, berjuang dan lain-lain, terinspirasi karena obrolan yang pendek ini. 30 menit obrolan dengan Cokro membuat natsir yang seperti kita ketahui. Jadi saya membayangkan figur ini menyengat, dan siapapun yang tersengat itu sengatannya positif itu. Jadi kalau guru itu ya, guru berinteraksi itu dia mau menginspirasi, dan saya katakan dia menggerakkan. Orang kemudian menjadi terangsang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya rasa relevansinya penting sekali hari ini. Satu, kesadaran soal pendidikan yang luar biasa. Yang kedua, dia mendidik dan memberikan, saya sampaikan tadi, memberikan rangsangan untuk tumbuh agar bisa bermakna di zamannya nanti. Jadi dia kan tidak memaksakan orang pikirannya sama dengan dia. Kisah kecil ini menunjukkan betapa bila seorang pendidik, seorang guru itu berinteraksi, dia bisa memunculkan barangkali pertanyaan, gagasan yang buat orang berpikir, yang buat orang bertanya, apa yang sudah saya kerjakan? Buat orang berpikir, apa yang saya harus lakukan? Mas Anies mau dong ada cokro-cokro baru sekarang? Bisakah kemudian kita mencetak cokro-cokro baru? Bisakah kemudian anak-anak muda yang ada di sini yang menyaksikan Mata Najwa karena rindu ingin politik ya. Tapi kartu anggota Ormas itu menjadi kebanggaan karena sekaligus menunjukkan identitas diri. Dan seorang politisi itu, seorang pemimpin dia perlu identitas. Nah, tapi sekarang ini kita tidak pernah melihat orang mengantongi kartu anggota. Hanya nanti mendekati pemilu baru dicetak kartu anggota itu untuk dibagi-bagi. Ya. Untuk dapat kaos untuk kampanye, ya, itu. Atau ditukar beras dan kerudung. Iya, itulah yang terjadi sekarang ini. Saya ini salah seorang pendiri partai. Jadi saya kira saya berbicara termasuk saya keluhkan misalnya bahwa partai saya juga dengan rekan-rekan separtai saya katakan kok partai kita sekarang ini kok seperti ikut-ikutan juga yang terjadi di pasaran sekarang ini. Ya, tapi semua mengatakan pada saya ya masih mendingan partai kita daripada yang lain. Jadi seolah-olah jadinya berlomba-lomba untuk ya tidak perlu berpegang kepada moralitas yang tadi itu sebersih-bersih tauhid. Saya anggap itu partai politik sekarang ini kehilangan identitas. Dan itu tergantung memang para pemimpinnya. Tidak ada lagi politisi alamiah yang memang dan dari persamaan itu lahirlah persaudaraan. Ada sejarawan juga di antara kita, ada yang spesifik banyak melakukan penelitian tentang Cokro Aminoto, Pak Anhar Gonggong. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Anhar. Kenapa Cokro kalah populer dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain? Kalau tadi digambarkan gurunya Bung Karno, kemudian murid-muridnya itu para pendiri bangsa. Tapi kok kurang ngetop ya Cokro ini? Ada kondisi yang menyebabkan ketika itu. Pertama, PKI memberontak tahun 26-27. Nah, artinya menyebabkan Belanda curiga kepada Sarekat Islam. Pada saat selesai pemberontakan 27, Soekarno mendirikan PNI. Nah, Soekarno langsung melejit. Jadi faktor itu yang menyebabkan kemudian dalam proses selanjutnya Soekarno yang selalu tampil dan memang tampilannya adalah non koperasi sehingga juga dia dikejar-kejar. Nah, faktor ini yang menyebabkan Cokro Aminoto berada dalam keadaan yang dicurigai. Pada saat yang bersamaan salah seorang muridnya justru melejit ke atas. Jadi karena harisma Soekarno sebagai pendiri bangsa, kemudian dengan gayanya dan sebagainya, itu yang sedemikian menonjol sehingga menenggelamkan dalam tanda kutip? Salah satu faktor itu. Salah satu faktor itu. Ya, PKI memberontak tahun 26-27. Nah, artinya menyebabkan Belanda curiga kepada Sarekat Islam.
pada saat selesai pemberontakan 27, Soekarno mendirikan PNI. Nah, Soekarno langsung melejit. Jadi faktor itu yang menyebabkan kemudian dalam proses selanjutnya Soekarno yang selalu tampil, dan memang tampilannya adalah non-koperasi sehingga juga dia dikejar-kejar. Nah, faktor ini yang menyebabkan Cokro Aminoto berada dalam keadaan yang dicurigai. Pada saat yang bersamaan salah seorang muridnya justru melejit ke atas. Jadi karena harisma Soekarno sebagai pendiri bangsa, kemudian dengan gayanya dan sebagainya, itu yang sedemikian menonjol sehingga menenggelamkan dalam tanda kutip? Salah satu faktor itu. Salah satu faktor itu. Ya, dengan pemahaman nasionalis beliau, saya rasa itu juga membuat tokoh itu lebih populer. Karena pada masa itu kan Cokro adalah seseorang yang juga sering sekali dicurigai dan dipanggil untuk dimintai keterangan terlibat oleh kasus-kasus yang mungkin muncul pada saat itu. Dari murid-muridnya yang dikenal memang, wah ini ada Cokro Aminoto di belakangnya. Apa menariknya sosok ini sehingga orang datang, bicara, belajar dari Cokro? Hal yang menarik pada beliau adalah karena beliau bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu. Dan di situ saya menemukan trilogi ajaran politik Cokro Aminoto ialah sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, dan sepandai-pandai siasat. Kita tidak menemukan lagi sekarang ini contoh-contoh pribadi pemimpin politik sekarang ini. Sebab yang disebut misalnya ajaran politik sepandai-pandai siasat, ini sekarang seboleh-bolehnya tipu menipu. Dan nilai-nilai itu memang Anda dapatkan, Anda resapi dari buku dan juga dari apa yang Anda pelajari dari sosok Hos Cokro Aminoto. Iya, betul. Jadi inilah yang langka kita temukan. Kalau bilang langka, atau bisa juga dikatakan seperti kita tidak menemukan lagi sekarang ini contoh-contoh pribadi pemimpin politik sekarang ini. Sebab yang disebut misalnya ajaran politik sepandai-pandai siasat, ini sekarang seboleh-bolehnya tipu menipu di dalam berpolitik sekarang ini. Ini pengakuan dari politikus senior, kita harus kasih tepuk tangan. Jadi maknanya beda jauh. Sepandai-pandai siasat Cokro Aminoto, kalau politisi sekarang sepandai-pandai menipu, begitu? Ya, itulah yang terjadi, tetapi kan tidak pada tempatnya kita sebutkan di forum ini. Tidak. Sekarang saya sudah berada di rumah Hos Cokro Aminoto, rumah ideologis-dialogis, tempat bertemunya tokoh-tokoh besar yang berbeda paham ideologi. Seperti apa di dalam rumahnya? Yuk kita tengok. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, Bapak ini kan adalah anak dari Ibu Utari. Berarti cucunya dari Pak Cokro. Cucu dari yang Cokro, ya. Iya. Hari ini kita mau napak tilas nih, Pak. Bisa temanin, Pak? Silakan. Ayo, dengan Pak. senang hati. Pak, kalau di ruang tengah ini nih Pak ya, ruang depan ini biasanya dipakai apa nih Pak ketika zaman dahulu Pak? Ya, zaman dulu dapat diduga di sini tempat pendidikan politik dari yang Cokro kepada para pemuda-pemuda yang kemudian menjadi tokoh politik. Bung Karno, Alimin Muso, Kartosuwiryo, dan sebagainya itu. Yang Abikusno juga itu. Di sini kamar tidur utama. Kamar tidurnya putra-putrinya gitu. Yang waktu itu diasuh oleh masyarakat. Antara lain penghapusan kerja paksa, meniadakan diskriminasi penerimaan murid di sekolah, wajib belajar hingga usia 15 tahun, memberikan beasiswa pelajar ke luar negeri, usulan pembentukan Dewan Daerah hingga pengakuan hari-hari besar Islam. Bahwa perkumpulan Sarekat Islam yang pada mulanya adalah seperti air yang mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Faktor lain yang menjadikan Sarekat Islam populer adalah pesona Cokro Aminoto. Pidatonya menggelegar, mampu menggelorakan semangat ribuan orang.
Gaya orasinya lah yang menginspirasi Soekarno muda untuk berlatih pidato. Kerap kali di kamar kos, Soekarno meniru orasi ala Cokro, dan kelak di kemudian hari, kita mengenal Soekarno sebagai orator ulung. 4 anak muda yang kos di rumah Cokro, Muso, Semaun, Soekarno, dan Kartosuwiryo diasah untuk berpikir kritis, menjunjung persamaan hak dan dibiasakan untuk saling bertukar pikiran. Pada akhirnya mereka tumbuh menjadi figur-figur pemimpin muda dengan aliran yang berbeda. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Semaun bergabung ke ISDV yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Dan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam, Negara Islam Indonesia. Warisan besar telah ditorehkan Haji Umar Said Cokro Aminoto, guru dari para pendiri bangsa ini.